Kenapa pinjol tidak ditutup, Pak Ju? Karena saya tidak tahu ada permainan apa pemerintah dengan para pengusaha pinjol. Masih dengan saya Ahmad Junaidi atau Master Jun. Kali ini saya bahas tentang sisi gelap perpinjolan. Gini teman-teman, saya konten masalah pinjol ini sejak tahun 2017. Jadi sejak tahun saat itu pinjol mulai bangkit dan korban itu mulai berjatuhan. Dan sekarang sudah lebih dari 5 tahun yang ternyata pinjol tetap established, tetap berjalan, tetap sustainable. Ada beberapa hal tentang kenapa kok pinjol sedemikian kuat, padahal kita semua sudah kampanye agar pinjol itu jatuh. Yang pertama, kenapa pinjol itu kuat? Karena memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pemain pinjol. Jadi orang invest untuk bikin pinjol, duitnya itu lo kembali cepat dalam hitungan hari. Yang macet mungkin hanya separuh, ya. Jadi yang macet estimasi saya separuh. Nah, tetapi dengan bunga, denda, biaya perpanjangan, apapun itu, duit itu tetap kembali. Bahkan lebih. Oleh karena itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kenapa pinjol tidak ditutup, Pak Jun? Tunggu dulu iklan sebentar. Apakah benar bank bisa melakukan lelang atau tidak? Ataukah hanya melakukan giri-giri, menakut-nakuti agar Anda melakukan pembayaran? Termasuk Anda menyelamatkan aset dengan tidak membayar utang. Asetnya selamat, tetapi minim pembayaran utang. Saya berikan solusi, saya kupas habis masalahnya dalam seminar kuliah bersama Master Jun. Catat tanggalnya dan waktunya. Segera daftar karena shiftnya sangat terbatas. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tidak tahu ada permainan apa pemerintah dengan para pengusaha pinjol. Karena pinjol legal dengan ilegal itu lebih banyak ilegalnya. Sementara yang legal saja loh sudah nyumbang pajak lebih dari 2 triliun. Apalagi yang ilegal. Nah, kenapa kok tidak ditutup? Karena saya tidak tahu, cuma katanya, ini katanya. Kalau misalkan ada pencurian, kemudian tidak ditangkap, padahal sudah kelihatan di depan mata. Kira-kira kenapa kok sampai seperti itu? Apakah yang nangkep kebagian atau tidak? Nah, itu silakan diputuskan sendiri, silakan disimpulkan sendiri. Karena banyak dari perusahaan pinjol itu yang bekerja sama. Saya kasih clue. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mau gerebek kantor pinjol. Saya komunikasi dengan teman-teman Bayangkara agar di situ Pak ada tempatnya di sini orang nagih utang. Itu di satu kos-kosan di situ itu banyak tempatnya. Ada satu ruko di situ isinya orang, di situ isinya DC semua, DC pinjol. Oh iya Pak, nggak bisa hari ini, besok atau 2 hari lagi nanti kita kabari. Setelah itu ternyata informasi itu bocor. Besoknya mereka hilang semua. Padahal yang tahu informasi seperti itu hanya dari kita sedikit, sangat sedikit. Dan saya jamin tidak mungkin bocor dari kita. Karena saya ingin itu ditutup. Berarti dari siapa yang membocorkan? Silakan diterjemahkan sendiri. Kemudian kenapa kok tidak ditutup? Karena Anda sekalian masih bayar. Sehingga itu dianggap menguntungkan. Karena Anda masih bayar. Andai kan Anda sudah tidak membayar, maka kemungkinan besar pinjol itu tutup. Jadi karena masih banyak yang kena pinjol, yang minjol dan membayar. Bahkan minggu kemarin saya dapat telepon dari salah satu alumni seminar saya. Dia mengajukan pinjaman online karena tergiur oleh iklan, dapat pinjaman sampai dengan 50 juta.
Dia nyobel aplikasi, dapat transferan itu 1.700.000. Besoknya dia sudah ditagih 2.600.000. Berapa persen keuntungannya? Akhirnya karena mau tidak mau, daripada malu, dibayar sama dia, ditutup, selesai. Itu kan keuntungan hampir 100%. Nah, karena hal-hal seperti itu masih banyak, maka pinjol ini tidak mungkin tutup. Selanjutnya, kenapa kok pinjol itu tidak tutup, Mas Terjun? Pinjol, beberapa pinjol yang legal itu mulai berafiliat dengan aplikasi. Contoh Shopee Paylater, contoh jadi paylater seperti itu. Itu dampaknya meminimalkan kredit macet. Nah, kalau tidak macet, maka yang terjadi adalah keuntungan bagi perusahaan pinjol. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya pinjol. Siapa yang orang-orang yang punya pinjol? Saya tidak tahu. Yang jelas, banyak pengusaha di Republik Konoha ini yang bikin perusahaan pinjol. Bahkan komisioner OJK pun buka Google. Pensiun, bikin perusahaan pinjol karena menguntungkan. Lalu bagaimana kalau Bayangkara, teman-teman Bayangkara? Wah, enggak tahu saya. Tapi infonya katanya teman, baik itu teman Bayangkara yang sudah pensiun, teman-teman TNI, mungkin sudah purnawirawan, mereka juga mendapatkan pembagian dari keuntungan bisnis pinjol. Makanya susah diberantas, itu masalahnya. Siapa orang-orangnya nggak enak saya buka, ya. Jadi saran saya tidak tahu orang-orangnya siapa, tapi disinyalir seperti itu, makanya susah sekali diberantas. Nah, kita bagaimana dengan nasib kita? Kita bagian bayar, bagian sengsara terkait pinjol, itu ya. Itu teman-teman semua jadi sisi gelap dunia pinjol. Ada beberapa sisi yang lain yang mungkin belum saya ungkapkan. Mungkin itu dulu. Terima kasih.